Setelah kita melewati petilasan itu atau monumen itu, kita sekitar 2:30 udah mulai lewat yang bebatuan, jalannya agak sulit. Sampai di puncak itu sekitar 3:30, laut udah mulai mendung. Lalu si Iam bilang, ayo kita turun aja, daripada kita kemalaman di atas puncak. Jalurnya juga gini, terlalu ekstrim. Ya udah, kita mending turun aja. Soalnya senternya ini juga gak terlalu terang banget. Apalagi jalurnya tahu sendiri kan, jalurnya ekstrim. Setelah dari puncak 4:30, kita memutuskan untuk camp di Pondok Angin. Tapi si imam ini nggak setuju. Katanya, aku besok siang udah mulai kerja. Waduh, katanya si David, gimana nih, kita udah kelelahan kayak gini. Lalu aku bilang, ya udah kita pelan-pelan aja turunnya. Lalu kita memutuskan untuk turun. Yang awalnya kita mau camp di Pondok Angin itu nggak jadi. Kita cuma masak bentar, kita turun lagi. Dari Pondok Angin itu sekitar 6:30 kita turun. 2 jam kemudian kita baru nyampe di Pondok Mayit. Katanya si imam, ya udah kita istirahat di sini dulu bentar. Dan ternyata tempat yang kita istirahati itu pos mayit yang katanya setelah istirahat berapa menit kemudian, 15 menitan, kita istirahat, kita makan makanan ringan. Anehnya, setelah kita istirahat, kita berdiri lagi, cuman berjalan sekitar 10 langkah. Tas kita itu terasa berat, punya si imam. Dia kayak gak bisa mau jalan gitu, terlalu berat. Lalu si imam itu duduk lagi. Dan David bilang, Mam, ayo mam, katanya mau kerja besok. Lalu si imam cuma bilangnya, kita istirahat lagi dulu ya bentar. Lalu David bilang, lah, kita kan baru istirahat, ini baru jalan juga 10 langkah. Lalu saya sendiri itu, waduh, ini kayaknya ada yang aneh. Lalu saya sendiri itu memutuskan untuk istirahat juga. Kita istirahat dulu bentar ya. Lah, si David ini gak istirahat, malah dia berdiri aja. Setelah berapa menit kemudian, si David ini mulai kerasa juga. Dia bilang kayak gini, lah, tasku kok tambah berat kayaknya ya. Lalu si imam bilang, lah, makanya itu kita itu istirahat dulu sini bentar. Si David ini agak aneh juga ya. Lah, barusan gak ada apa-apa kayaknya di tasku deh, tapi kok tambah berat tambah lama ya. Lalu saya sendiri bilang ke David, David, kita mending duduk aja dulu bentar. Lalu kita memutuskan untuk istirahat lagi. Padahal kita itu jalan cuma 10 langkah dari tempat istirahat terakhir di pos demit itu. Baru juga 10 langkah. Tas kita itu udah mulai terasa berat semua. Padahal makanan sudah mulai habis. Air pun juga tinggal sedikit. Lalu kita istirahat itu sekitar 1/2 jam di sana.
Lalu si imam berdiri lagi. Wah, udah mulai enakan nih. Lalu si imam tanya ke David, udah selesai nggak istirahatnya? Lalu si David juga berdiri, udah. Ayo kita istirahat dulu bentar. Saya sendiri yang berada di belakang merasa aneh. Ya udah, kita mending tinggalin tempat ini aja. Kayaknya ini tempat aneh deh. Lalu si imam juga mikirnya, ya udah kita mending tinggal tempat ini aja. Kita berjalan sekitar 2 jam dari Posmed itu, baru nyampai di Pos Demit, tempat kita ngecamp. Kita itu turun ke Pos Demit sekitar jam setengah 12. Kita lewat di Pos Demit. Saya sendiri yang berada di belakang itu dari tadi kayak yang ada yang ngikut di dalam hati. Tapi nggak bilang sama si imam sama David. Takutnya malah membuat David dan imam itu berpikiran enggak. Ya udah, kita terus jalan. Di bawah Pos Demit itu kayak yang amat dekat. Dari Pos Demit itu kita lanjut perjalanan ke pos berikutnya, ke Tonyok. Ketika turun itu, yang di belakang itu sepertinya semakin mendekat. Lalu saya sendiri berpikir, udahlah, mending kita turun aja. Dan gak noleh ke belakang, soalnya saya sendiri tuh gak berani juga untuk noleh ke belakang. Mending kita turun aja terus. Lalu setelah nyampe di Pondok Sumur, airnya itu tinggal sedikit. Lalu si imam itu malah ngajakin ngecamp. Dia udah ngerasa lelah, soalnya dari puncak. Si David juga bilang, kita udah lelah nih, mending kita istirahat aja di sini, bangun tenda lagi. Saya sendiri mikirnya, air udah mulai sedikit, makanan juga tinggal sedikit. Besoknya kita harus jalan lagi. Aku berpikir mending kita lanjut turun aja, soalnya air kita ini tinggal sedikit, nggak cukup untuk besok. Si imam ini maksa, kita istirahat di sini aja, besok ya besok. David juga bilang, iya besok ya besok, mending kita istirahat aja dulu bentar. Mereka itu nggak mikir besoknya itu kita minum apa. Lalu saya masak sendiri, atau gini aja, kita harus turun pokoknya. Tahu sendiri kan, di atas kayak gitu, kita ini masih di dalam hutan. Kita masih belum lewat pintu gerbang Gunung Raung. Kita tinggal dikit lagi, kita ngecamp di bawahnya itu aja. Lalu si imam ini mulai diajak ngomong, mulai gak nyambung. Seperti dia dibisikin oleh makhluk gaib. Jadi dia maksa untuk ngecamp di tempat itu, di Pondok Sumur. Lalu si David bilang, iya kita mending ngecamp di sini aja. Di sini ini gak enak ini, kita harus turun. Ya udah, si imam ini maksa gak mau turun. Lalu saya pegang si imam, Mam, kamu sadar gak? Lalu si imam cuma dia ngeliatin aja. Lalu saya teriakin lagi dia, Mam, sadar Mam. Lalu si imam ini, ya ayo kita berangkat. Imam ini baru kesadar. Loh, ternyata si imam ini pikirnya kosong. Lalu saya dorong aja imam, ayo kita mending turun aja Mam. Lalu si imam, ayo turun. Lah, sampai di situ sekitar 2:30 kita baru masuk Pondok Ojek. Kita sudah melewati pintu gerbang Gunung Raung. Kita terus turun sampai di tempat juru kunci itu 3:30 lewat.
beberapa menit, hampir subuh. Lalu si juru kunci itu malah berada di luar. Saya samperin, "Pak, kita udah turun, Pak." Lalu juru kunci itu bilang, "Iya, saya sudah kepikiran kalian yang bertiga ini. Kenapa sampai jam segini baru nyampe bawah? Biasanya ini udah tadi sore di bawah." "Ya Pak, kita ngecamp 2 kali, Pak." "Ya udah, gak apa-apa. Tapi kalian ada yang aneh nggak di atas?" Lalu si imam bilang, "Iya Pak, kita mengalami hal aneh, Pak." Lalu juru kunci itu bilang juga kalau dia merasa diganggu. Sampai-sampai juru kunci itu sadar kalau kita itu diganggu juga. Lalu kita berterima kasih pada juru kunci itu. "Terima kasih banyak, Pak, sudah membantu tentang pendakian Gunung Raung ini, Pak." Lalu juru kunci itu bilang, "Iya, kalau mau ke sini mending ke sini dulu. Jangan asal-asalan langsung naik ke Gunung Raung." "Oh iya Pak, terima kasih banyak, Pak." Lalu kita meneruskan perjalanan ke base camp. Sampai di base camp, ternyata ada juga pendaki dari Surabaya, sekitar 7 orang. Lalu saya sendiri tuh bilang ke rombongan itu, sebelum mendaki ke Gunung Raung, mending ke juru kunci itu dulu. Di sana kita akan dikasih tahu tentang Gunung Raung itu sendiri. Lalu rombongan dari Surabaya itu setuju. "Ya Mas, saya akan ke sana juga, Mas." Terima kasih sudah mendengarkan kisah pendakian Gunung Raung ini via sumber beringin. Kita bisa berbagi informasi di sini, khususnya tentang Gunung Raung.